Saya akan kembali ke Pak Windu. Pak Windu, apa yang Anda khawatirkan terkait dengan harga yang harus dibayar oleh ketiga wilayah ini di saat sebenarnya Anda tadi mengatakan mereka terburu-buru untuk menghentikan PSBB atau tidak memperpanjang PSBB, Pak? Ya, jadi yang jelas kan di masa PSBB saja kepatuhan warga begitu buruk, ya, dan ada survei yang dilakukan oleh FKM UNER, ya, yaitu bahwa kepatuhan bukannya malah membaik tetapi memburuk. Ya, semua untuk protokol kesehatan. Nah, apalagi yang tidak ada PSBB. Ya, jadi artinya yang ditakutkan kan euforia tadi. Nah, jadi itu yang akan muncul adalah kemungkinan, ya, jadi risiko tinggi untuk penularan gelombang yang berikutnya. Ya, jadi gelombang yang berikutnya yang dikhawatirkan apa yang sudah bagus, ya, artinya kan RT kan sudah menurun, ya, ini artinya sebuah harapan yang sangat optimistik lah. Nah, jadi kalau itu tiba-tiba kemudian terjadi penularan baru dan muncul gelombang baru, yang dikhawatirkan adalah kesiapan dari rumah sakit, karena rumah sakit sekarang saja sudah overload, ya, sudah overload. Meskipun memang di sana ada soal alokasi pasien yang seharusnya lebih ditata agar yang betul-betul perlu perawatan baru yang boleh masuk rumah sakit. Pak Windu, mohon maaf Pak. Harus di luar. Gitu. Artinya kalau RT sudah satu, tinggal sedikit lagi misalnya yang berusaha bekerja lebih keras agar RT di bawah satu. Kalau saran Anda sebaiknya kapan, dalam jangka waktu kapan begitu Surabaya Raya mulai melonggarkan PSBB-nya? Dari data yang kemarin, ya, itu seharusnya kalau kita sabar itu kurang lebih paling tidak seminggu, ya. Seminggu itu sudah ada penurunan yang di bawah 1. Tapi kita juga tidak boleh begitu di bawah 1 masih 2-3 hari kemudian kita melonggarkan. Jadi kita harus menunggu sesuai dengan apa yang sudah yang dijadikan pedoman oleh WHO maupun Bappenas, yaitu minimal 14 hari. Dan itu tidak lama kok, ya, kalau sabar gitu. Jadi masalahnya kita tidak sabar. Saya ingin mengutip pendapat Anda, Pak, yang saya kutip dari media massa terkait dengan survei yang Anda dan teman-teman lakukan begitu. Kepatuhan warga Surabaya masih rendah. Dari survei yang dilakukan 88,2% pengunjung di kafe-kafe ataupun warung-warung tidak memakai masker dan sekitar 89,3% tidak menjaga jarak. Nah, dalam kegiatan sosial budaya masih ada 78,8% orang tidak menggunakan masker dan 82% tidak menjaga jarak. Pak Wisnu, ini angka yang luar biasa untuk orang tidak patuh dan tidak disiplin, Pak, pada protokol kesehatan, Pak. Ya. Jadi gini, kita harus melihatnya jangan hanya satu sisi. Nah, kalau saya jelaskan, ada sebuah kondisi yang secara global harus kita lihat bersama-sama. Satu sisi, saya sedang melihat tadi ada penelitian misalkan, ketidakpatuhan sekian persen, 88%. Sekarang saya justru balik bertanya, seandainya PSBB diperpanjang lagi 2 minggu, ada jaminan bahwa kepatuhan meningkat? Tidak ada jaminan. Dengan penegakan hukum yang tegas, denda bagi orang yang tidak memakai masker, Jakarta minimal sudah bisa, Pak, melakukannya. PSBB 123 di Surabaya, kita melihat Surabaya, artinya PSBB 123 dengan penegakan yang semakin tegas dan sebagainya, kondisinya seperti itu. Sekarang saya bertanya, kalau mau diperpanjang, apakah juga akan ada jaminan? Tetapi yang pasti, kondisi di bawah ekonomi yang harus kita putar, itu akan semakin teriak kalau itu terus dimatikan. Nah, makanya kita berharap, bicara PSBB atau tidak, protokol kesehatan kita kuatkan, sosialisasi ke masyarakat kita masifkan, bagaimana masyarakat bisa menjaga diri, tapi juga tidak euforia bahwa PSBB ini dilepas seakan-akan membuka keran, bukan. Tanpa PSBB ini semakin kita masifkan bagaimana penegakan protokol kesehatan di masyarakat itu kita lakukan.